Oke guys, jadi kembali lagi bersama gue Akbar Fakto. Oke guys, jadi di konten kali ini saya akan menceritakan lagi misteri-misteri yang ada di kota Palembang, yang ada di luar kota, yang ada di luar daerah. Pastinya menarik untuk kalian simak guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Akbar Fakto ini. Semoga saya bisa mendapatkan 5.000 subscriber dan cepat-cepat dimonetisasi. Amin ya robbal alamin. Jadi mungkin pasti kalian tahu kan, contohnya saja yang ada di luar Palembang. Saya akan menceritakan ini di dalam blogger saya guys, artikel saya sendiri. Saya akan menceritakan kembali gimana asal muasalnya Bukit Siguntang dan misteri segentar alam itu guys. Oke guys, jadi ini saya akan menceritakan ya dengan artikel saya ini. Hai sobat-sobat sekalian, gimana kabarnya? Masih sehat kan? Wow, nyapa. Kan jadi kembali lagi ini cerita-cerita misteri. Pasti kalian yang asli Palembang tahu tentang cerita asal Raja Segentar Alam yang konon katanya guys menjadi raja di kala itu, dan misteri Bukit Siguntang yang sekalian tempat wisata di daerah Palembang. Sangat menarik ya, sangat menarik nih untuk disimak atau dipahami ya tentang misteri ini. Terususnya yang di luar Palembang boleh tahu kok asal muasal Raja Segentar Alam dan misteri Bukit Siguntang. Jadi di blogger saya ini atau di artikel saya ini menceritakan tentang cerita legenda Raja Segentar Alam dan misteri Bukit Siguntang. Masih banyak lagi misteri-misteri yang bakal saya dalami. Misteri-misteri yang bakal saya dalami buat kalian semua sobat-sobat. Yang pertama itu cerita legenda Raja Segentar Alam. Dalam legenda Palembang, Kedatuan Sriwijaya. Jadi kayaknya Bukit Siguntang ini banyak peninggalan Sriwijaya guys ya. Seperti Taman Purbakala, seperti Taman Bukit Siguntang, seperti Balaputra Dewa. Itu peninggalan Sriwijaya tuh, yang di dalamnya ada arca-arca, kuburan-kuburan para raja dan para ratu. Dibangun oleh keturunan Raja Alim yang merupakan putra dari penguasa Sriwijaya Bukit Siguntang Palembang bernama Maharaja Sultan, yang lebih dikenal dengan nama Raja Segentar Alam atau Sigentar Alam. Dikisahkan Raja Segentar Alam pertama kali ke Palembang membawa 3 kapal. Nah guys, jadi Raja Segentar Alam ini ke Palembang tapi membawa 3 kapal yang berbendera lancar kuning. Namun saat dalam perjalanan kapal-kapal tersebut karam. Nah, jadi karam itu tenggelam guys. Dari semua kapal yang karam, ada 1 kapal yang membawa Raja Segentar Alam terdampar di Bukit Siguntang, sedangkan kapal yang lain hancur di lautan. Wow, nggak kebayang kalau kapal. Jadi Raja Segentar Alam ini kayaknya dia ini mau berlayar nih, tapi nggak tahu kapalnya karam kan atau tenggelam itu. Kapal dari Raja Segentar Alam ini selamat. Ada pula yang hancur kemudian terseret di situs Karanganyar. Ada cerita unik dari kisah Raja Segentar Alam yang dahulunya saat masa jayanya dapat menaklukkan hampir seluruh Sumatera hingga ke negeri tetangga Johor. Wow, Johor itu Malaysia guys, dan Malakah di Malaysia, yaitu tentang lagu Layar di Malam Hari yang sering didendangkan di atas kapal ketika ia beserta pasukannya sedang berlayar, yang hingga saat ini kadang masih dinyanyikan di daerah Medan, Johor, dan Malakah di masa Raja Segentar Alam yang berasal dari Kerajaan Mataram. Jadi Raja Segentar Alam ini berasal dari Kerajaan Mataram ya guys. Sriwijaya Bukit Siguntang disegani oleh negeri-negeri di Nusantara. Bahkan sang raja dianggap mewarisi karisma dari leluhur Kerajaan Sriwijaya, Dapunta Hayang Jayanasa. Jadi banyak nih ceritanya nih.
di daerah Raja Segentar Alam yang berasal dari Kerajaan Mataram. Raja Segentar Alam ini juga dikenal dengan nama Iskandar Zulkarnain Shah Alam. Nah, jadi dia ini ada nama asli guys, atau ada nama yang diberi Iskandar Zulkarnain Shah Alam atau Iskandar Zulkarnain Alam Shah. Namun itu ia memperoleh setelah dirinya menjadi mu'alaf. Oh, jadi saya baru tahu tuh bahwa Raja Segentar Alam itu Kristen ya, tapi dia menjadi mu'alaf, alhamdulillah, atau masuk Islam atas bimbingan seorang ulama terkemuka ketika itu, Puyang Sungai Ogan, Wali Putih. Sepeninggalan Raja Segentar Alam, kekuasaan Sriwijaya Bukit Siguntang dipegang oleh anak keturunan dari putranya bernama Raja Muhti. Di kemudian hari, pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah Lebar Daun, sehingga penguasa Sriwijaya di masa tersebut lebih dikenal dengan nama Demang Lebar Daun. Diperkirakan anak keturunan Raja Alim, putra dari Maharaja Sulan, Raja Segentar Alam yang melopori berdirinya kerajaan-kerajaan di pedalaman seperti Kerintang, Indragiri, Pagaruyung, Darmasraya, dan Gasip Siak. Dalam kisahnya, Raja Segentar Alam memiliki 2 orang anak. Nah, jadi Raja Segentar Alam ini memiliki dua anak guys ya, yang bernama Raja Alim dan Raja Muhti. Sepeninggalan Maharaja, putranya Raja Alim menggantikannya setelah beberapa lama memerintah. Raja Alim wafat, kerabat istana kemudian mengangkat putranya Raja Alim II sebagai penguasa. Wow, jadi anak-anak Raja Segentar Alam ini sudah menjadi penguasa yang sudah menjadi penguasa di kala waktu itu kan. Keberadaan Raja Alim II inilah kemudian dicatat dalam Tamboh Alam Minangkabau sebagai bangsawan dari Wangsa Sailandra yang menurunkan para penguasa di negeri Minang. Legenda lainnya menyebut yang berpendapat sosok dimaksud adalah Putri Subraba, istri dari Raja Sunda Prabu Kuru Darmasiksa. Sementara pendapat yang lain sosok tersebut adalah Ken Akrok atau disapa dengan Arok, pendiri kerajaan Singasari atau Singasari di Jawa Timur. Nah, jadi itulah mungkin ya cerita dari legenda Raja Segentar Alam yang dimana dia dulu kan terdampar di Bukit Siguntang dan teman-temannya itu kapalnya karam semua. Jadi Raja Segentar Alam itu selamat dalam kejadian itu. Nah, jadi ini sekarang selanjutnya itu misteri Bukit Siguntang. Percaya atau tidak, Bukit Siguntang masih ada hawa mistisnya. Bukit Siguntang juga terkenal dengan peninggalan-peninggalan yang masih menjadi cerita di masa sekarang. Tapi kita tidak tahu kan itu fakta atau sekedar mitos yang berbagi pengalaman. Ketika itu saya mengadakan kegiatan kampus family gathering. Nah, ini cerita saya sendiri guys ya. Tepatnya di Bukit Siguntang, biaya masuknya itu per kepala 5.000. Ketika saya masuk ke dalam Bukit Siguntang, ada tempat-tempat perpohonan yang lebat. Tepatnya di dalamnya luas sih, dan terdapat kuburan-kuburan raja. Memang sih di sana di dalam Bukit Siguntang itu terdapat kuburan-kuburan raja maupun ratu. Itu sepertinya itu kerajaan Sriwijaya, dan salah satu tempat wisata juga paling lumayan diminati di Sumatera Selatan. Adapun 7 buah makam di Bukit Siguntang yang menurut kepercayaan setempat merupakan makam dari orang-orang penting Palembang zaman dulu, yaitu yang satu itu Raja Segentar Alam yang diceritakan yang pertama tadi. Nama aslinya adalah Iskandar Zulkarnain Alam Shah yang berasal dari Kerajaan Mataram. Pokoknya banyak cerita-cerita konon katanya kalau ada musibah contohnya seperti banjir besar, kemungkinan Bukit Siguntang tidak akan tenggelam. Nah, kita lihat saja guys ya, kita nggak tahu sih, tapi mungkin ada benar dan ada salah juga sih, cuman Allah yang tahu. Dan juga ada salah satu putri, yaitu Putri Kembang Dadar, yang katanya sering menampakkan diri itu menurut biasalah kalau sedang kumpul, namun sering kali tidak lama ketika akademia diamati biasanya sudah menghilang. Itu pun tidak setiap orang bisa melihatnya. Namun menurut mereka putri tersebut tidak mengganggu. Mungkin ada juga sih Putri Kembang Dadar itu ya.
peringatan bagi kita bahwa al-gaib itu ada. Pungkas pejabat tersebut. Apakah gambar wanita yang berada dalam jepretan kamera tersebut hasil rekayasa digital? Apakah memang asli penampakan gaib Putri Kembang Dadar yang terekam di dalam kamera digital? Nah guys, jadi mungkin itu ya cerita legenda Raja Segentar Alam dan Misteri Bukit Siguntang, yang dimana konon katanya kan Putri Kembang Dadar itu sering kelihatan atau menampakkan diri, tapi dia tidak nganggu sih. Pokoknya saya akan membuat reaction misteri-misteri atau artikel-artikel dari blogger saya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Akbar Faktu. Semoga saya bisa berkembang lagi di dalam dunia per-YouTubean. Saya akan menceritakan atau mereaction lagi misteri-misteri yang ada di kota Palembang atau di seluruh daerah, atau pokoknya yang seru-seru lagi. See you next time guys. Bye bye.